Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu. Jikalau ada sampah di bawah mejanya, silakan diambil. Dan buku-bukunya yang perlu dipersiapkan, silakan dikeluarkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Minggu ini jadwalnya siapa yang memimpin doa? Lara, Bu. Ayo, mana Lara? Ayo Lara, jadwalnya minggu ini untuk memimpin doa sebelum belajar. Ayo silakan. When your kids dive into the wonderful adventures of Baby Shark, they will discover the joy of helping others, build confidence, and develop a positive attitude. Wabil Islami dina Wabil Muhammadina Diya wa Rasulah Robi Zikni ilma Warzuqni fahma Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ibu panggil satu-satu. Demi Agustina ada? Hadir, Bu. Despi Trianti. Erdiana. Penny Ramadhani. Hadir, Bu. Lara Meziarti. Bu, Reri Berlianti. Bu. Ririn Aprianti. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Baiklah. Sebelum Ibu menyampaikan materi yang ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini, Ibu tampilkan dulu ya sebentar ya. Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya. Baiklah. Pada minggu ini ya, pembelajaran kali ini itu kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Nah, ayo. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak pengertian dari balik? Ayo, ada? Memasuki usia dewasa, Bu. Iya, betul. Ada lagi nggak? Perubahan Datang fisik, bulan. Bu. Oke, bagus. Iya, bagus. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Ya, ketika kalian kelas 1 SD, ya, sampai dengan sekarang kelas 4 SD, kira-kira ada nggak ya perubahan fisik yang terjadi? Ayo, coba diingat-ingat. Ada nggak? Ada yang tambah tinggi? Ada. Ya, Bu. Ada. Ada yang tambah Tambah cantik? melebar kok, Bu. Apa? Tambah melebar, ya, Tambah tidak tinggi melebar. lagi. Oke, ada yang tambah cantik anak-anak? Ya, Bu. Ya, oke. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Ya. Nah, pengertian balik ini ada dua nih, yaitu adalah secara umum
Balik adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, ciri-ciri fisik dan mental mengalami perubahan, termasuk salah satunya itu adalah perubahan hormon dan fungsi reproduksi. Lalu selanjutnya, secara syariat itu adalah dalam agama Islam ya, dalam hukum Islam balik menandai seseorang menjadi dewasa secara hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Mereka sudah diwajibkan untuk bisa menjalankan ibadah seperti apa? Salah satu contohnya anak-anak, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Salah satunya yaitu adalah mereka wajib menjalankan ibadah, sholat, dan hukum-hukum Islam yang lainnya. Oke, lalu selanjutnya yaitu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oke, nanti kita akan bahas ada dua ya anak-anak ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan juga tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Oke, nanti kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama, ini terjadi kepada anak laki-laki ya. Kepada anak laki-laki ini munculnya ataupun anak laki-laki ini mengalami mimpi basah ya, mengalami mimpi basah. Lalu mengalami mimpi basah ini dia mengeluarkan air mani. Nah, keluarnya ini karena secara spontan, bukan karena berhubungan seksual. Ya, anak-anak ya. Lalu yang kedua, ini terjadi kepada anak perempuan. Nah, salah satunya yaitu adalah haid ataupun menstruasi, yaitu keluarnya darah dari rahim ataupun dari kemaluan secara berkala. Nah, biasanya ini adalah terjadi 1 bulan sekali ya, setiap 1 bulannya. Nah, biasanya berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Lalu, sekarang kira-kira Bu, kalau misalkan ya, Ibu mau bertanya nih, kalau misalkan eh kami Bu nggak ada nih mengalami mimpi basah, belum mengalami haid, apakah kami bisa dikatakan balik? Nah, ini bisa ya kalau eh, perempuan ataupun laki-laki belum mengalami mimpi basah dan juga haid, tetapi ia sudah memasuki umur 15 tahun dan perkembangan dan mengalami perkembangan fisik seperti tumbuhnya rambut di beberapa titik ya. Nah, itu sudah bisa dikatakan dengan balik walaupun ia belum mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid ataupun menstruasi bagi anak perempuan. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih kita bahas secara lebih mendalam lagi ya. Ini ada 2 nih. Tanda balik bagi anak laki-laki. Menurut ilmu fikih tadi kan ini kan mimpi basah ya, bagi anak laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, secara ilmu biologi, anak laki-laki bisa dikatakan sebagai balik itu adalah ketika tumbuhnya rambut di kemaluan, lalu tumbuhnya rambut di ketiak, lalu ada tumbuhnya kumis, jenggot bagi anak laki-laki, lalu mengalami perubahan suara seperti suara akan menjadi lebih berat dan dalam. Lalu pertumbuhan otot. Nah, ototnya akan tumbuh lebih besar
dan lebih kuat. Lalu, nah, ini ya tanda balik bagi anak perempuan. Sama dengan anak laki-laki tadi, ini ada menurut ilmu fikih dan juga menurut ilmu biologi ya. Kalau ilmu fikih itu tadi kan terjadinya haid ataupun menstruasi. Nah, secara ilmu biologi, anak perempuan juga mengalami tumbuhnya rambut di sekitaran kemaluan dan ada di sekitaran ketiaknya, tetapi tidak tumbuh jenggot ataupun kumis ya anak-anak ya, karena itu terjadi kepada anak laki-laki. Lalu perkembangan payudaranya yang akan membesar dan juga akan berkembang. Oke. Selanjutnya itu adalah, nah ini perbedaan tanda balik menurut ilmu fikih dengan ilmu biologi. Itu pada ilmu fikih dia berfokus pada tanda-tanda yang terkait dengan kewajiban agama. Seperti anak laki-laki mengalami mimpi basah, lalu anak perempuan itu mengalami haid. Lalu ilmu biologinya yaitu adalah fokus pada perubahan fisik dan hormon yang terjadi. Oke, selanjutnya itu adalah, nah, sekarang ketika ataupun anak laki-laki ataupun anak perempuan sudah mengalami balik, apakah dia sudah mempunyai kewajiban, apalagi di dalam agama. Nah, salah satunya ini sama ya nak ya, berlaku untuk anak laki-laki dan juga berlaku untuk anak perempuan. Ketika dia sudah mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki, sudah masuk haid bagi anak perempuan, dan jikalaupun keduanya belum terjadi, tapi ketika dia sudah memasuki umur 15 tahun, itu kewajibannya sudah diberlakukan. Apa saja kewajibannya? Ini contohnya itu adalah sudah wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini apa aja anak-anak? Satu, Sholat Subuh. Subuh. yang kedua, Salat zuhur. zuhur, yang ketiga, sholat asar, Salat asar. yang sholat keempat, maghrib, Sholat sholat maghrib, maghrib, dan yang kelima, sholat sholat isya. isya. ya pinter. Lalu selanjutnya itu adalah menuntut ilmu. Nah, ini berlaku ya, tidak harus di sekolah kita menuntut ilmu, tetapi di luar juga kita wajib untuk menuntut ilmu. Lalu menutup aurat. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana ya? Ada yang tahu? Ustaz, saya Bu. Nah, siapa itu? Ayo jawab. Jenny Bu. Iya, Dari ayo nak. pusat sampai lutut Bu auratnya. Iya, pinter. Kalau anak laki-laki auratnya itu adalah dari pusar sampai lutut. Kalau anak perempuan, ayo siapa yang tahu? Saya lagi Bu. Ya, coba. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan Bu. Iya, betul. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lalu, ada nggak kira-kira kewajiban selain 3 ini? Ada apa nggak kira-kira? Jawabannya adalah ada. Kita ambil contoh salah satunya yaitu adalah ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka jikalau tidak ada halangan,
seperti sakit yang memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, maka anak laki-laki yang sehat, anak perempuan yang sehat sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, pentingnya memahami tanda-tanda balik. Nah, apakah di umur sekarang misalnya Bu, saya lah Bu belum mengalami, Bu, saya belum berumur 15 tahun. Apakah saya sudah harus memahaminya, Bu? Jawabannya itu adalah sudah. Karena kenapa? Karena satu, itu adalah menumbuhnya kesadaran diri. Jadi, kita tidak kaget ketika memahami perubahan fisik dan mental yang terjadi. Semisal nih, tiba-tiba kita menjadi tinggi, tiba-tiba dulunya ucal-ucalan ketika kelas 1, kok di kelas 4 saya makin cantik semisalnya. Maka kita harus mempunyai kesadaran di diri. Lalu yang kedua yaitu adalah tanggung jawab, menjalankan kewajiban agama dan norma sosial. Salah satunya menjalankan kewajiban tadi itu adalah melaksanakan sholat, lalu berpuasa ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bagi anak perempuan itu sudah harus wajib menggunakan hijab ataupun menutupi auratnya. Lalu persiapan masa depan, membangun karakter dan merencanakan masa depan. Contoh, salah satunya Ibu ambil contoh nih ya, ketika anak laki-laki nih, kecil dulu dia kecil, terus dia mengalami perubahan. Nah, dia sudah bisa nih mempersiapkan masa depannya. Oh, nanti saya bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, seorang tentara. Nah, jadi ketika dia sudah mengalami perubahan nih, dia sudah bisa membangun karakternya, sudah bisa menjalankan kewajibannya, entah itu kewajiban agama ataupun kewajiban sosialnya, dan juga dia sudah bisa mempersiapkan masa depannya dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, jadi sebelum Ibu memasuki kesimpulan, ya, ini Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya ini adalah berbentuk kelompok. Jadi, Ibu bagi 2 kelompok. Nantinya silahkan dikerjakan dan didiskusikan dengan bahan-bahan yang sudah Ibu persiapkan ataupun sumbernya yang sudah Ibu siapkan ya. Nanti silahkan diambil buku-bukunya yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk mencari tugas yang Ibu berikan ini. Oke, sebentar ya. Aku juga, mungkin tahun depan kita bisa kompetisi ini sebagai tim. Aku suka itu. Lagi pula, kau ilmuwan terbaik. Tidak, kaulah yang terbaik. Ya, kau yang terbaik di Karnivorkov. Dan kau yang terbaik di seluruh dunia. Kelihatan anak-anak? Kontes memuji. Oke, kelihatan ya. Nah, ini tugas kelompok yang Ibu minta nanti tolong kerjakan ya. Nanti jikalau sudah silakan dipresentasikan. Nah, sebelum itu Ibu beritahu dulu nih siapa-siapa nama kelompoknya ya. Nah, nama kelompok pertama itu nanti mengerjakan gambar yang pertama. Oke, begitu juga dengan kelompok kedua. Itu mengerjakan gambar yang kedua. Ya, nak ya. Kelompok pertama itu ada Demi Agustina, lalu kelompok kedua itu ada Despi Trianti, dan kelompok ketiga itu ada Erdiana. Ya, nak ya, nanti silakan dikerjakan yang bagian gambar 1. Lalu kelompok kedua itu ada Feni Ramadhani, lalu Lara Meziarti, yang ketiga Reri Berlianti, dan
Ririn Apriyanti. Oke, sebelum mengerjakan tugas kelompoknya, silahkan dibacakan dulu langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Dan bahan-bahannya ini sudah Ibu persiapkan nih yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk mencari jawabannya. Oke, silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu. Nanti jikalau sudah, kasih tahu ya, biar nanti bisa langsung maju ini siapa kelompoknya. Sudah, Bu. Oke, kelompok mana yang sudah ini? Kelompok 1 sudah, Bu. Oh, kelompok 1 sudah. Oke, pinter. Silakan maju, nak. Langsung ditampilkan ke depan ya hasil diskusinya. Ya, Bu. Oke. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Nah, boleh kita beri aplaus untuk kelompok 1? Oke, kelompok 2, ayo siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Semuanya sampai nanti. Alika mengalami sakit perut. Oke, sudah anak-anak untuk kelompok 2 gimana? Sudah. Yang lezat. Oke, mari kita beli aplaus ya untuk semua kelompok yang sudah maju. Ini semuanya pintar-pintar ya. Oke. Terima kasih. Aku lihat kue yang Papa buat, kelihatannya sangat lezat. Baiklah. Dari pembelajaran tadi, kira-kira ada nggak yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa? Papa masih punya bahan kue dan beberapa apel. Saya, Bu. Ya, ayo nak. Ya, balik adalah fase di mana tubuh berkembang dari anak-anak menjadi remaja atau dalam istilah umum adalah masa pubertas. Kemudian balik menjadi tanda bahwa seorang muslim wajib menjalankan syariat Islam seperti menjalankan ibadah sholat, puasa, menutup aurat, dan ibadah yang lainnya. Oke, pinter. Beli aplaus untuk kita semua. Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini yaitu adalah bahwa balik itu adalah fase di mana tumbuh mengalami perkembangan dari anak-anak menjadi remaja atau dalam istilah umumnya adalah masa pubertas. Lalu balik menjadi tanda bahwa seorang muslim sudah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam seperti menjalankan puasa, sholat, menutup aurat, dan ibadah lainnya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, ada yang ingin dipertanyakan kira-kira? Ada Nana? Bu, saya Bu, bertanya Bu. Ya, Bu, apakah setelah balik semua dosa kita langsung dicatat sama Allah, Bu? tidak. Karena kita sudah mengalami balik, jadi kita sudah menjalankan ibadah ya, karena itu tanda bahwa seorang Muslim itu sudah menjalankan syariat Islam, sudah diwajibkan untuk menjalankan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi amal perbuatan kita juga itu sudah mulai dicatat. Oke, ada lagi anak-anak? Apa yang kau rencanakan, Bababu? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini Ibu bagikan ya
tugasnya karena sudah Ibu print tugasnya. Jadi nanti silahkan dikerjakan ya. Terus kalau sudah nanti dikumpulkan ya anak-anak ya. Nah, sebelum itu marilah kita tutup dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah Firobbil Alamin. Oke, baiklah anak-anak. Cukup sekian penyampaian Ibu pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu adalah tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.